Setelah sampai di tempat tujuan, pemuda ini lalu memanggilnya. Depa, seketika orang itu menghentikan kerjanya. Apa kau ingat aku? Secara perlahan, ia membuka topeng sembari berkata, suaramu mungkin berubah, tapi caramu memanggilku belum berubah. Selain ibuku, hanya ada satu orang yang memanggilku Depa di seluruh dunia. Pada Raja Manar, dan tiba-tiba Ibu Swari tak sengaja melihat ada tamu di tempat kerja anaknya. Sontak mereka berpelukan. Sekian lama dua sahabat ini terpisah, dan kini mereka dipertemukan kembali. Lalu si ibu pun menghampirinya. Sontak mereka melirik kedatangan Ibu Swari. Ibu Swari pun tersenyum saat melihatnya, dan secara perlahan Parda menghampirinya dan langsung memeluknya. Bagaimana kabarmu, Ibu? Ia pun gembira, bercampur sedih. Aku lapar, Ibu. Aku rindu masakan Ibu. Sudah lama sekali aku tidak memakan masakan Ibu. Depa pun sedih melihatnya. Lalu Parda langsung disuapin oleh Ibu Swari sambil menahan tangis. Bilal dan Pijay terlihat aneh melihat bosnya itu. Lalu tak lama kemudian si ibu tak sengaja melihat mereka berdua. Bro, sontak Depa langsung teringat akan panggilan itu, di mana saat kecil Parda meminta tolong kepadanya. Tapi saat itu Depa menolak. Setelah itu Parda hanya terdiam dan tak bicara lagi. Hei, di mana cincin hidungmu? Nah, saat itulah Depa paham akan watak sahabatnya itu. Maukah kau? Dan sontak ia terdiam seketika. Lalu Depa kembali memperhatikan tubuh Parda yang terdapat luka. Dan saat itu juga Depa kecil menghampirinya dengan emosi. Siapa yang mengambil cincin hidungmu? Saat itu ia paham, tak perlu bicara lagi. Ia langsung pergi menemui ibunya. Inilah yang namanya sahabat sejati. Tak perlu berkata, ia sudah paham. Depa menemui ibunya. Ibu, aku pikir Parda membutuhkanku, tapi seketika ia terdengar suara pukulan palu, di mana suara pukulan itu sama persis saat masa di mana waktu kecil Depa menyegel pintu rumahnya dulu. Ia teringat akan masa pahitnya, di mana saat itu Parda datang menyelamatkannya dengan memberikan kekuasaan kepada orang yang akan membunuhnya. Karena kisah itulah Ibu Swari mengizinkannya, tanda balas budi akan kebaikan Parda. Dan seketika Depa kecil mengajak pergi Parda. Hingga kini terulang lagi, Depa langsung mengajak Parda pergi tanpa memberitahu apa masalahnya. Namun misi di balik itu sebenarnya sangatlah susah, karena bakal Depa akan menghadapi tentara sebanyak 1000 pasukan elit di berbagai negara. Nah, pas di pintu masuk kerajaan, Depa pun didata dan disuruh cap tangan. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan anak dari Narang yang bernama Wisnu lagi milih-milih cewek di wilayahnya Parda. Melihat gadis itu diculik sama si Wisnu, semua orang hanya bisa pasrah kecuali satu gadis yang bernama Surabi. Melihat sahabatnya selalu diculik satu persatu, Surabi pun berdoa kepada dewa. Tapi kalau dewa tidak mau membantu mereka, dia meminta iblis untuk membantu mereka. Di saat bersamaan, iblis itu pun masuk kembali ke Kansar setelah 25 tahun. Di sisi lain, para petinggi mendapatkan info kalau si Parda membawa satu orang sebagai supportnya. Jelas semua orang pada meremehkan. Sedangkan di markas, Rama juga protes keras. Yang lain membawa pasukan dengan senjata lengkap, sedangkan si Parda cuma bawa satu orang. 7 hari sebelum voting, Narang bicara dengan Wisnu. Narang yang sudah tua berniat untuk melimpahkan posisinya kepada Wisnu. Di saat itu, tangan kanannya si Ruda yang bernama Azar menyampaikan pesan dari tuannya, mengawasi si Parda jangan sampai dia keluar wilayahnya. Dan benar saja, Parda yang ingin jalan-jalan dicegat oleh Wisnu. Merasa posisinya lebih tinggi, Wisnu dan anak buahnya meremehkan dan menertawai Parda. Ternyata selama ini Parda dan anak buahnya itu selalu diganggu dan juga dihasut. Mereka direndahkan seperti rakyat jelata. Tujuan mereka agar si Parda kepancing dan menyerang mereka. Kalau itu terjadi, maka gencatan senjata akan langsung batal untuknya. Di saat akan adu tembak, Depa datang dengan tepat waktu. Tidak perlu ngomong atau bergerak, cukup menunjukkan aura jagoannya. Alhasil, Wisnu pun langsung cabut. Di lain tempat, di kubunya si Rada, diperlihatkan mereka sedang menghitung suara. Intinya si kedua belah kubu saling mencari suara untuk mereka masing-masing. Keesokan harinya, Pijay melaporkan kalau Wisnu kembali datang ke wilayah mereka untuk mencari gadis perawan. Parda pun langsung pergi ke sana, tapi dia wanti-wanti jangan sampai Depa tahu tentang ini. Rupanya si Wisnu punya kebiasaan unik. Setiap minggu dia pasti ingin menyicipi darah perawan muda. Pertama-tama dia akan naikin layangan. Setelah itu orang-orangnya akan mengejar layangan putus di rumah yang mana yang akan jatuh. Maka di rumah itu harus memberikan anak gadisnya. Sialnya layangan itu malah jatuh di rumahnya Surabi. Tapi sialnya lagi, Depa malah ikutan datang ke sana. Melihat si Depa, Tohib yang sombong langsung menyuruh semua orang untuk menghormati ritual di depan Wisnu. Untungnya Depa menuruti. Di titik ini pandangan si Parda tidak lepas dari bayangan Depa. Dia
berharap jangan sampai Depa ikut campur dalam urusan ini. Kalau dia ikut, bisa hancur semuanya. Namun ketika para mama ini sedang mempersiapkan Surabi buat diserahkan ke Wisnu, Parda melihat tangan Depa perlahan turun. Melihat itu, Parda hanya bisa pasrah sembari menutup matanya. Waduh, gawat, malaikat maut sudah dekat. Bagaimana kelanjutannya? Hanya di Snack Video bersama Dabo.